Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil. Saya kelas B. Saya menceritakan tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, keadaan kota Mekah penuh dengan kemusyrikan dan kejahilan. Sebagian besar penduduk Mekah bermata pencarian sebagai pedagang. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beliau langsung berjuang mendakwa Islam di kota Mekah. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah bertepat 20 April 571 Masehi, alam semesta bergembira dengan kelahiran seorang bayi yang suci yang akan menjadi nabi akhir zaman. Ayahnya adalah Abdullah yang telah meninggal dunia. Ketika bayi itu lahir, ibunya segera lahir mengirim kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memberikan cucunya yang paling disayangi kepada seorang ibu. Susuan yang datang dari susun seperti kebiasaannya bangsa Arab, Abdul Muthalib menyerahkan Muhammad SAW kepada Halimah Sa'diyah dari susun Bani Sa'ad. Ketika Muhammad SAW telah berumur 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya untuk berkunjung keluarga ayahnya di Madinah dan berziarah ke kubur ayahnya. Ketika beliau sedang di perjalanan pulang ke Mekah, ibu beliau khawatir dengan suatu desa yang bernama Abwa. Muhammad SAW diasuhkan oleh Abdul Muthalib 2 tahun karena Abdul Muthalib wafat karena Muhammad SAW berumur 8 tahun. Tepat ketika beliau sedang tenggelam dalam mengucapkan kepada Allah, beliau ditangani dengan didatangi malaikat Jibril yang membawa perintah dari Allah. Beliau diberi wahyu pertama dari Allah dan diangkat sebagai nabi akhir zaman. Kisah itu terjadi di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan dan 16 Agustus 610 Masehi. Umur Nabi Muhammad saat diutusnya pertama adalah 10 tahun. Reaksi bangsa Arab terhadap kedatangan Islam. Beranggapan ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dan kebiasaan yang melakukan sehari-hari. Salah seorang keluarga beliau sangat membenci dan memusuhi. Ia selalu menghasut Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi Rasul, masyarakat Mekah itu memberi reaksi tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil mereka memaksa Abu Thalib untuk membujuk Muhammad SAW berhenti mendakwa Islam. Hai Muhammad, perbuatlah apa yang engkau kehendak, semoga engkau diselamatkan oleh Allah SAW selama-lamanya. Berbagai upaya pencegahan dilakukan kafir Al-Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SAW menjadi Rasul dan beliau menerima wahyu pertama dari Allah SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berkehendak dengan sembunyi-sembunyi dari kalangan keluarga terdekat. Setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril bahkan kepada beliau untuk memperingati kepada manusia agar kembali tauhid, dakwah jalan selama 3 tahun, memperoleh pengikut sebanyak 39
orang Khadijah. Dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berkehendak secara terang-terang setelah menerima Nabi Muhammad SAW wahyu dari Allah SAW dalam surah Al-Hijriyah ayat 90 dan 95 sebagai berikut. Dakwah Nabi Muhammad mendapat reaksi sangat keras adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Bentuk reaksi keras para tokoh kafir Al-Quraisy jekan hujatan, namun Nabi Muhammad SAW berjuang dengan gigih. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif. Ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, Nabi Muhammad ke kota Taif dengan ditemani budaknya yang bernama Zaidan bin Hafsah. Beliau langsung mendatangi orang pemula dan beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, menerangkan Islam kepada mereka dengan cara yang baik. Namun Nabi Muhammad dari darah beliau berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Doa Nabi Muhammad disambut oleh Allah, mengutus malaikat menjaga gurun meminta izin kepada Nabi Muhammad agar diperbolehkan menimpakan gunung Taif kepada penduduknya. Nabi Muhammad SAW dia telah pergi ke Madinah setelah Nabi diberitahui oleh Allah tentang makar jahat kaum Quraisy. Beliau Abu Bakar telah diberi izin oleh Allah SAW untuk berhijrah. Beliau Abu Bakar telah minta izin Allah dan Abu Bakar pergi ke gua dan bersembunyi. Setelah Nabi dan Abu Bakar ke dalam gua Sur, Allah SAW merintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya di antara mulut gua dan pohon yang ada di dekatmu. Mulut gua, Allah juga memerintahkan sepasang burung merpati liar untuk bersarang dekat mulut gua sehingga orang mengira tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Ketika Quraisy gagal untuk menang Nabi SAW, mereka mengumpulkan siapa yang dapat menangkap Nabi akan diberi hadiah 100 ekor unta. Setelah Nabi dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari dalam gua, keduanya melanjutkan perjalanan ditemani oleh Nabi Muhammad ke pantai. Bertunjukkan jalan ini terus saja berjalan dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai tiba ini hari Senin 12 Rabiul Awal, permulaannya lembaran penanggalan dalam sejarah Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.